kita menyelam dengan menggunakan kecepatan ataupun pendorongan dari kapal selam. Proses-proses ini kita laksanakan sesuai dengan prosedur yang ketat, checklist yang ketat. Keluarnya awak dari kapal selam apabila kapal di dalam pressure hull telah terjadi flooding. Seluruh prajurit yang sedang melaksanakan pencarian dan pertolongan KRI Nanggala 402 di Laut Bali. Kita akan terus melaksanakan pencarian dan pertolongan serta mengerahkan segenap kemampuan untuk membawa pulang kembali saudara-saudara kita prajurit KRI Nanggala 402 kepada keluarga mereka. Adapun yang perlu saya sampaikan pada hari ini tentang update perkembangan bahwa ada satu titik magnet yang cukup kuat. Nah, itu mudah-mudahan itu tidak berubah, tidak akan dikejar ini. Yang mudah-mudahan itu menjadi titik terang. Tapi tentunya semua wilayah perairan utara Bali juga sedang dilaksanakan pencarian. Saya sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pertahanan, dari Panglima TNI, dan dari Kepala Staf Angkatan Laut terkait dengan kapal selam KRI Nanggala 402 yang telah hilang kontak. Prioritas utama adalah keselamatan 53 awak kapal. Bagaimana kita ketahui bersama, saat ini TNI sedang menghadapi suatu masalah, yaitu masih belum dapat kontak dengan kapal selam kita KRI Nanggala. Usaha untuk pencarian sudah dilakukan secara intensif. Jadi memang kejadian ini juga menggarisbawahi bahwa memang pertahanan negara adalah pekerjaan upaya yang sangat rumit, yang memerlukan suatu teknologi yang sangat tinggi dan yang mengandung unsur bahaya. Karena itu sangat dibutuhkan latihan, dan latihan pun mengandung masalah bahaya yang sangat tinggi. Jadi ini masalahnya. Karena itu Presiden telah memerintahkan saya 1 tahun yang lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu master plan. Memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita adalah belum modernisasi lebih cepat. Tapi sekarang ini mendesak, kita harus modernisasi alutsista kita. Kita semua turut prihatin dengan kejadian yang dialami KRI Nanggala 402. Hilang kontak saat melaksanakan drill penembakan torpedo di perairan utara Bali. Jadi tumpahan minyak yang ditemukan itu ada 2 kemungkinan, karena sampai sekarang kapalnya belum terdeteksi, sehingga kemungkinan tersebut adalah tangkinya mengalami keretakan sehingga bocor. Karena itu Pak Jokowi, ya Pak Lurah, ya di zaman Pak Lurah berkuasa yang akan berakhir 3,5 tahun lagi, insya Allah, ya rezim Pak Lurah ini lantas menggergaji Pancasila. Saya kasihan sama Anda loh Pak Lurah, ya. Nah, di medsos itu kan banyak sekali yang mengumpulkan dasar kebohongan Anda itu. Engkau hendaknya betul-betul jauhi berbohong itu, karena berbohong itu akan membawamu kepada kejahatan, ya, dan kejahatan itu akan mengantarmu ke api neraka. Pak Ahok dengan Pak Jokowi dekat, ya. Jadi menteri kan hak prerogatifnya presiden. Sangat menyakiti rakyat. Pilih yang punya kapasitas. Pak Ahok itu kinerjanya orang mungkin mengatakan bagus, tapi saya melihat dalam beberapa hal dia itu justru mengalami kegagalan. Dia minoritas, dia mulai
Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan tidak orang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Asal transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo. Mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Nabi Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya. Beliau juga dagang gitu loh. Mengerti tentang saham. Wah, ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting gitu. Ngerti gimana trading saham. Apalagi di saham lagi bullish, orang biasa pun jadi pinter semua sekarang. Karena pasti cuan ini. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya, setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja. Untuk melakukan trading, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, option, dan lainnya. Untuk membuka sekuritas, tidak ada biaya sama sekali. Langkah pertama adalah tekan link di kolom deskripsi untuk mendaftar, lalu registrasi. Untuk mulai investasi, pilih saham, tentukan jumlah investasi, lalu beli. Setelah nonton video ini, ayo buka sekuritas hari ini, gratis, cepat, dan simple. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Promo kelas trading bisa kalian dapatkan jika deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Dimana pada saat proses melaksanakan proses menyelam, kita ada dua teori atau dua proses. Yang pertama yaitu menyelam secara statis, yang kedua yaitu menyelam secara dinamis. Menyelam secara statis, kita menyelam tanpa menggunakan kelajuan ataupun pendorongan dari kapal selam itu sendiri. Sementara menyelam dinamis, kita menyelam dengan menggunakan kecepatan ataupun pendorongan dari kapal selam. Proses-proses ini kita laksanakan sesuai dengan prosedur yang ketat, checklist yang ketat, sebagaimana mungkin sama halnya dengan rekan-rekan pilot untuk mengecek kesiapan pesawatnya pada saat mau take off ataupun mau landing. Kemudian yang kedua, izin Kapuspen, kami izin menjawab terkait tentang pintu torpedo atau pintu petor yang mungkin tadi beredar di rekan-rekan wartawan sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kapuspen, di mana di ruang torpedo kapal selam ada 8 pintu torpedo atau petor istilahnya, di mana masing-masing petor ini memiliki 2 pintu, yaitu pintu luar dan pintu dalam. Kedua pintu ini saling interlock. Jadi pada saat salah satu pintu dibuka, maka pintu yang lainnya tidak bisa dibuka. Sebagai contoh, kalau pintu luarnya terbuka, otomatis pintu dalamnya akan tidak bisa dibuka atau tetap tertutup. Ini adalah satu safety. Kemudian pada saat membuka pintu dalam pun ada prosedur
yang harus kita laksanakan yaitu untuk mengetes udara ataupun cerat, adakah air ataupun benda yang masuk ke dalam pintu Peter tersebut. Jadi tidak serta-merta kita buka. Kapal selam alat keselamatan sudah lengkap dan sesuai dengan standar internasional yang diberlakukan oleh seluruh kapal selam di dunia. Jadi seluruh peralatan gini di sini disesuaikan dengan jumlah personil yang on board di dalam kapal selam. Berapapun 53 ya seluruh peralatan sejumlah 53. Jadi kalau ada personil on board yang lain selain 53 maka personil dari kapal selam yang on board di situ otomatis akan dikurangi karena akan menyesuaikan dengan jumlah peralatan keselamatan yang tersedia di dalam kapal selam. Jadi kalau masalah alat keselamatan saya rasa sudah sesuai standar internasional seluruh keselamatan kapal selam di dunia standarnya sudah demikian. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana prosedur dan proses kapal menyelam secara dinamik dan statik. Pada saat pelaksanaan operasi kemarin, latihan, kapal melaksanakan selam statik. Namun, di sini untuk melaksanakan selam statik, maka harus melaksanakan terlebih dahulu kapal selam menyelam dengan proses dinamik. Dan itu sudah dilaksanakan oleh KRI Nanggala pada saat pelaksanaan LINLA atau lintas laut menuju daerah latihan untuk mencari keseimbangan atau well trim dari kapal tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan well trim, kapal baru diizinkan untuk melaksanakan selam statik. Dengan perhitungan yang ketat oleh diving officer, maka kapal tersebut bisa untuk melaksanakan selam statik. Selam statik adalah selam tanpa adanya pendorongan dari kapal tersebut. Sementara selam dinamik adalah proses menyelam pada saat kapal ada kecepatan, yaitu kecepatan 6 sampai 9 knot. Akan kami jelaskan proses kapal menyelam. Di dalam kapal selam mempunyai main ballast tank atau tangki pemberat pokok (TPP). Pada saat kapal di permukaan, main ballast tank ini terisi udara. Selanjutnya untuk menambah buoyancy negatif, untuk menjadikan buoyancy menjadi negatif, maka udara yang ada di kapal di main ballast tank ini harus dikeluarkan dengan membuka katup ventilasi TPP. Prosedur sudah dilakukan. Perlu kami jelaskan juga, kapal tersebut mempunyai 6 main ballast tank. Nomor 1, 2 di buritan, nomor 3 dan 4 di tengah, dan nomor 5, 6 di haluan. Prosesnya ini sudah melaksanakan penghembusan TPP 1 dan 2, dan 3 selanjutnya 5 dan 6, dan terakhir 3 dan 4. Itu sudah dilaksanakan. Demikian kami sampaikan pelaksanaan proses selam dinamik ataupun selam statik. Tadi ada pertanyaan mengenai pintu keluar. Jadi ada 2 jenis escape di dalam kapal selam. Yang pertama, rush escape dan tower escape. Rush escape adalah keluarnya awak dari kapal selam apabila kapal di dalam pressure hull telah terjadi flooding atau air di luar sistem, di luar badan kapal masuk ke dalam badan kapal. Kemudian tower escape atau yang dilaksanakan hanya dengan menggunakan baju MK11 tersebut. Jadi ini dilaksanakan apabila kapal tersebut tidak ada kebocoran atau pressure hull tersebut masih dalam kondisi baik, namun sudah tidak bisa dipertahankan daya apungnya. Seluruh prajurit yang sedang melaksanakan pencarian dan pertolongan KRI Nanggala 402
di Laut Bali. Di sini Panglima TNI, saya turut prihatin dengan kejadian yang dialami prajurit KRI Nanggala 402 dan personel yang on board di dalamnya. Kita akan terus melaksanakan pencarian dan pertolongan serta mengerahkan segenap kemampuan untuk membawa pulang kembali saudara-saudara kita prajurit KRI Nanggala 402 kepada keluarga mereka. Adapun yang perlu saya sampaikan pada hari ini tentang update perkembangan, saya akan sampaikan terkait dengan KRI yang dikerahkan pada proses pencarian. Jadi disampaikan 21 itu sudah satu termasuk KRI Alugoro. Jadi total jumlahnya saya sampaikan adalah 21 KRI, walaupun nanti ada penambahan. Tetapi yang jelas saat ini ada 21 KRI termasuk KRI Alugoro, yaitu kapal selam juga. Kemudian kita juga mendapat perbantuan dari kepolisian, itu sebanyak 4 kapal. Jadi kapal Gelatik, kapal Enggang, kapal Barata, kapal Balam. Di mana kapal-kapal tersebut juga yang memiliki kepolisian juga dilengkapi dengan ROV atau unit drone, termasuk juga memiliki kemampuan alat sonar 2 dimensi. Selanjutnya juga terkait dengan kapal-kapal yang dari sahabat, negara-negara sahabat. Ini ada MV Swift, harapan kita mudah-mudahan sore atau malam tiba. Kemudian Megabakti dalam perjalanan. Kemudian ada dari Ballarat Australia, kemudian Sirius juga, HMAS Sirius Australia. Ini satu kapal India, dan kita harapkan juga pesawat Poseidon juga bisa segera merapat. Dan sebagai perkembangan terkait dengan proses pencarian saat ini, kita harapkan salah satu KRI kita yang memang memiliki peralatan yang mampu untuk memonitor bawah laut, yaitu KRI Rigel, saat ini sudah berada dekat dengan ini. Diharapkan sore hari ini atau siang hari ini bisa merapat, sehingga langsung bisa establish atau bisa membangun dan merencanakan kegiatan pencarian lebih detail. Dan sementara ini untuk menindaklanjuti atau untuk mencari hasil yang kemarin diperoleh oleh KRI Rimau. Jadi kemarin ada KRI Rimau yang disampaikan oleh Bapak Kasal bahwa ada satu titik magnet yang cukup kuat. Nah, itu mudah-mudahan itu tidak berubah, akan dikejar itu. Ya. Yang mudah-mudahan itu menjadi titik terang. Tapi tentunya semua wilayah perairan utara Bali juga sedang dilaksanakan pencarian dengan mengerahkan sedemikian banyak peralatan atau kapal yang ada, termasuk dari semuanya. Mudah-mudahan segala sumber daya yang ada ini kita kerahkan bisa mempercepat untuk mengetahui posisi yang pasti. Ya. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Dan sebagai informasi juga, tadi Bapak Kasal sudah berangkat menuju KRI Suharto, dan Bapak Panglima TNI Serta Kapolri siang ini juga akan berangkat juga ke sana untuk memantau atau mengikuti proses pencarian secara langsung. Dan mudah-mudahan nanti setelah KRI Rigel merapat, beliau pun mungkin akan melihat langsung dari KRI Rigel, seperti pada saat kita melaksanakan pencarian Sriwijaya Air, itu kita bisa melihat ada sonar bawah laut, hasilnya seperti apa kondisinya. Ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang jelas. Jadi sementara itu yang bisa sampaikan, hal teknis lainnya mungkin nanti kan. Baik, satu-satu. Untuk kaitan yang pertama, ya memang bagi sektor saat ini yang diutamakan adalah kapal-kapal yang memiliki kemampuan membaca sonar, ya, dan ya. Jadi yang memiliki kemampuan untuk membaca sonar, memang tidak semua kapal memiliki kemampuan itu, tapi ada kapal-kapal yang ini diharapkan dari data-data awal kemarin akan digelar, ya, yang jelas digelar di wilayah-wilayah tersebut, ya. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan ini saya belum bisa menjawab karena saya sendiri juga belum ke kapal, ya. Ya, artinya saya juga mendapat informasi dari kapal, jadi dibatasi juga. Jadi
ya kan termasuk Panglima, ASOP, sehingga tidak terlalu banyak di sana. Saya juga mendapat informasi adalah melalui via WA dari kapal perkembangan bagaimana hasilnya. Untuk luas, jelas luasnya sudah diadakan, katakan ya, penyisiran secara luas, karena semuanya kita juga memang ya secara teknis saya tidak, tapi saya sudah menanyakan bahwa ya bisa saja arus bawah laut membawa semuanya ketika dia mengapung bisa terbawa kemana, tapi artinya wilayah-wilayah yang diperkirakan, karena kemarin sementara ini dari KRI Rimau, nah makanya ini akan diperkuat dengan KRI yang lain yang memang bisa dari mana sih itu, karena kebetulan kapal selamnya kan sudah diam, tidak ada suara, sehingga hanya sonar yang bisa menangkap ya. Nah ini untuk yang lainnya sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Lagi ya, posko. Jadi untuk di sini nanti kita akan gunakan semacam media center ya, saya sudah koordinasikan dengan Danlan Tamal untuk di sini sebagai media center, karena memang pergerakan pesawat atau yang lainnya dari sini ya, nanti mungkin kita dengan media center, tapi yang pusat poskonya berada di Banyuwangi. Nah, karena Mako Armada terlalu jauh, sehingga kemarin oleh Bapak Kasal disampaikan poskonya berada di Lanal Banyuwangi, kemudian di posko di sini ya, di BSOP ya. Tapi BSOP ini sifatnya untuk media center, jadi seperti ini. Baik, kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Kasal ada tahapan-tahapan dari mulai subloop, kemudian submis dengan subsang ya, artinya itu ada tahapan ya. Ya saat ini harapan kita ya masih di posisi mungkin submis ya, nah, masih submis, jadi istilahnya hilang posisinya. Jadi saya belum bisa mengatakan ini karena ini tanah teknis ya, saya sendiri juga belum tanyakan sampai ke situ, tapi yang jelas kita upayakan saja dulu lah ya. Ya, kita tidak bisa memberikan spekulasi apapun terkait itu ya masalahnya ya. Jadi tapi ya kita harapkan pokoknya dengan batas waktu sampai besok kurang jam 3 dimaksimalkan hari ini. Ya, jadi kita mohon bantuan doanya, hanya itu yang mungkin bapak-bapak atau rekan-rekan bisa lakukan, kita mohon doanya sehingga pasukan atau katakan peralatan yang sudah dikerahkan bisa maksimal, bisa segera menangkap posisi-posisi tersebut. Ya. Saya sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pertahanan, dari Panglima TNI, dan dari Kepala Staf Angkatan Laut terkait dengan kapal selam KRI Nanggala 402 yang telah hilang kontak saat sedang melaksanakan latihan di perarian utara Pulau Bali pada hari Rabu 21 April 2021. Saat ini Panglima TNI dan Kasal memimpin langsung upaya pencarian di lapangan. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI, Kasal, dan Basarnas bersama-sama dengan instansi terkait lainnya untuk mengerahkan segala kekuatan dan upaya seoptimal mungkin melakukan upaya pencarian dan penyelamatan. Prioritas utama adalah keselamatan 53 awak kapal. Kepada keluarga awak kapal, saya memahami betul perasaan Bapak Ibu, semuanya saat ini. Tapi sekali lagi, pemerintah telah dan akan terus mengupayakan yang terbaik dalam pencarian dan penyelamatan seluruh awak yang ada di dalam kapal selam tersebut. Terakhir, saya mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan agar upaya pencarian dan penyelamatan ini dilancarkan, diberikan kemudahan untuk menemukan kembali KRI Nanggala 402 dan seluruh awaknya dalam keadaan selamat. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, terima kasih kehadiranmu. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini TNI sedang menghadapi suatu masalah, yaitu masih belum dapat kontak dengan kapal selam kita KRI Nanggala. Usaha-usaha untuk pencarian sudah dilakukan secara intensif. Yang akan memberi penjelasan lebih detail adalah Panglima TNI dan KSAL. Jadi saya segera saja persilahkan Panglima TNI
untuk menjelaskan, dan saya yakin seluruh bangsa semua hatinya, pikirannya, fokusnya adalah agar anak-anak kita bisa kita selamatkan secepat mungkin. Rencana pengadaan alutsista ke depan. Jadi memang kejadian ini juga menggarisbawahi bahwa memang pertahanan negara adalah suatu pekerjaan upaya yang sangat rumit, yang memerlukan suatu teknologi yang sangat tinggi dan yang mengandung unsur bahaya. Jadi inilah masalah pertahanan negara. Hampir semua kegiatan di bidang pertahanan negara, apakah di laut, di udara atau di darat, mengandung 3 unsur itu. Satu adalah kegiatan yang sangat rumit, membutuhkan teknologi tinggi, profesionalitas juga yang tinggi daripada awak-awaknya, dan mengandung unsur bahaya yang sangat tinggi. Kemudian bahwa TNI untuk melaksanakan fungsinya harus dalam keadaan siap tempur setiap saat. Karena itu sangat dibutuhkan latihan, dan latihan pun mengandung masalah bahaya yang sangat tinggi. Jadi ini masalahnya. Nah, kemudian juga bahwa alutsista di bidang pertahanan memang cukup mahal. Bahkan bisa saya katakan ya sangat mahal. Dan karena itu pimpinan negara selalu dihadapkan dengan dilema harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan, tapi menjaga kemampuan pertahanan supaya kedaulatan kita tidak diganggu. Nah ini selalu, karena itu Presiden telah memerintahkan saya 1 tahun yang lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu master plan, rencana induk, yang beliau menghendaki suatu rencana induk 25 tahun yang memberi kepada kita suatu totalitas kemampuan pertahanan. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Di sekuritas ini kita bisa melakukan semua transaksi. Sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Mau beli saham Google 1 unitnya mahal. Di sekuritas ini kita bisa memulai trading dengan $1 saja. Dengan $1 atau Rp14.000 kita sudah bisa membeli saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan sekuritas ini. Dan setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Jadi bergabunglah hari ini dan mulai trading hari ini.
Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan dan mengenal lebih jauh tentang platform ini. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.